She's a girl! Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang keluarga miskin yang terlilit hutang oleh rentenir. Karena sang ayah sakit, anak pertama bernama Naima tanpa uang nekat mengadu nasib di ibu kota. Naima tidur di trotoar, menjadi ART, tukang beca, dan banyak perjuangan lainnya. Suatu hari keajaiban pun terjadi hingga Naima menjadi gadis kaya raya di ibu kota. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai pada tahun 2015 di kota Patna, negara Bangladesh. Ada acara menjelang pernikahan Hindu. Seorang gadis muslim dari desa bernama Naima dipercaya untuk melukis lantai kliennya. Hai Naima, Jose. Almost done. Setelah melukis seharian, Naima tidak terima karena ketua panitia hanya memberikan 10.000, padahal kesepakatannya 30.000 rupiah. You gave 200 to the other girl. This is very unfair. Dengan kesal, Mamun menjelaskan bahwa upah Naima dipotong untuk membayar bunga utang ayah Naima. 200 taka. I'm not late. Melihat foto majikan Mamun, dengan iseng Naima mencoret-coret foto tersebut. Mamun yang takut dimarahi sang bos meminta anak buahnya untuk memberikan pelajaran. Sebelum pulang ke desa Paksi, Naima melihat aktor favoritnya sedang tayang di bioskop. Dengan sembunyi, Naima masuk lewat pintu belakang demi menonton gratis. Jarak dari kota ke desanya kurang lebih 3 km. Tanpa mengeluh, Naima pulang dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, Naima terkejut karena sang ayah yang sedang sakit memaksa untuk bekerja. Abba? Abba, what happened? Do you know him? He's my father. Sebagai anak pertama, Naima meminta ayahnya untuk istirahat. Abah menceritakan lukisan Naima di becaknya sangat bagus dan menarik banyak pelanggan untuk datang. Tuhan telah memberikan bakat yang luar biasa kepada Naima. Walau tidak menghasilkan banyak uang dari melukis, Abah ingin Naima terus mengasah bakat pemberian Tuhan. Di rumah yang sangat sederhana, Naima tinggal bersama kedua orang tua, nenek dan sang adik. Semua uang hasil melukis diberikan kepada sang ibu. But they only gave me 100. No. Di malam hari, Naima melanjutkan hobinya. Dari bakat yang dimiliki, Naima mampu mengubah atap yang kumuh menjadi pemandangan yang indah. Pada saat itu, Naima hanya bisa menahan sedih melihat sakit sang ayah semakin parah. Naima yang memilih mandi pagi di sungai mampu melukis abstrak dari sisa cat yang menempel di bajunya. Bagi Naima, setiap cat warna adalah teman yang bisa membuat hidup lukisannya. Di lain sisi, Mamun terlihat kesal melihat keponakannya belum bangun dan meminta Barek untuk membeli sarapan Parata. Hey, suara baca, get up! Go get my breakfast! Melihat Barek membawa sarapan Makmun, dengan cepat Naima mengambil dan menukarnya dengan sebuah apel.
Give him this. He doesn't have to eat prata. Naima masih tidak terima karena Mamun memotong uang kerjanya. Ternyata Barek dan Naima tumbuh di desa yang sama dan mereka berteman baik. I'm telling you, give me the breakfast. Selepasnya di saat Naima sedang melukis bersama dengan anak buahnya, Mamun datang menagih hutang. Dengan kesal, Mamun akan mengambil beca Aba jika dalam seminggu tidak membayar. Can't you see he's not doing well? And tell him that I have come. Beberapa bulan sebelumnya, Aba terpaksa meminjam 1 juta rupiah kepada Mamun demi biaya rumah sakit dan berobat. Aba terkena infeksi saluran pernapasan akut. Agar adiknya bisa terus sekolah, Naima tidak lanjut kelas 5 SD dan memilih membantu orang tua. Saat ini Naima berusia 16 tahun dan sang adik bernama Nilam berusia 13 tahun kelas 9 SMP. Oh, to me. Setelah lulus SMP nanti, Nilam akan kerja di pabrik garmen dekat perbatasan desa. Naima tidak setuju dan meminta sang adik untuk melanjutkan SMK. Absolutely not. 1 minggu berlalu, mendengar Aba belum bisa membayar hutang. Dengan gelap mata, Mamun dan anak buahnya menyita beca Aba. Sesudahnya mendengar Naima kecewa karena sang ibu tidak membelikan obat ayahnya, dengan emosi ibu Naima menceritakan bahwa ibu telah dipecat. Alih-alih menghabiskan waktu untuk melukis, lebih baik Naima jadi ART agar bisa membeli obat. Your stupid painting cannot bring money for us. What do you think you are? Malamnya dengan pilu, Naima menceritakan masalah keluarganya dan ingin mencari kerja di ibu kota. Sebagai kenek bus lintas provinsi, Barek tidak mengizinkan. Bagi Barek, walau ibu kota memiliki segalanya dan disebut kota uang, namun kota Dhaka tidak cocok untuk seorang wanita desa karena banyak kejahatan terjadi di sana. Di tengah malam, di saat semuanya tertidur, demi bisa bertahan hidup, ibu Naima memberikan mas kawinnya untuk dijual. Naima yang mendengar hanya bisa menahan tangis. Esoknya, tanpa berpamitan dengan keluarga dan tidak membawa uang, Naima nekat kabur dari rumah. Melihat tekad Naima sudah bulat dan berani ambil resiko, sebagai sahabat, Barek pun tidak bisa melarang. Sesampainya di ibu kota Bangladesh, Barek yang tidak tega mengajak Naima untuk menemui kenalannya. Mina adalah asisten rumah tangga dan sekaligus teman dekat dari mendiang kedua orang tua Barek. Setelah menunggu seharian, Mina yang telah selesai bekerja langsung mengajak Naima. Dengan membayar total angkot Rp5.000, mereka sampai di sebuah apartemen mewah. This girl is from my village. Aisyah menjelaskan gaji ART yang tidak sekolah bersihnya 1,5 juta rupiah. Sekedar informasi, di kota Dhaka tahun 2015 UMR-nya kurang lebih 2 juta rupiah. Kemudian Aisyah memberikan gudang untuk kamar Naima. Di hari yang baru, sebagai karyawan swasta, Aisyah dan suaminya akan pergi keluar kota. Pada saat itu, Aisyah hanya memberikan nomor penjaga apartemen dan mengunci Naima di dalam.
Di saat sedang beres-beres, Naima melihat burung terluka. Naima pun tidak bisa menolongnya karena dikunci dari luar. Setelah majikannya pulang, Naima yang tidak betah hidup di dalam sangkar memilih untuk kabur. Tanpa arah dan tujuan, Naima terus berlari. Melihat keramaian, tanpa sadar, Naima berhenti di tengah barisan demonstrasi. Di saat polisi datang mengamankan, seorang anak jalanan menarik Naima keluar. Kemudian Maya meminta ketua panitia demo untuk membayar 4 orang. ওইটা রানী সাহস আছে ওটা কেডা? সিরাজ ভাই আমরা আজকে চাইতাম Maya menjelaskan satu orang demo akan dibayar Rp15.000 dan satu bungkus makan siang. Jika ikut berkelahi maka akan diberikan Rp50.000. Karena tidak memiliki tempat tinggal, Naima pun bergabung dengan Maya, Ali dan Kamal. Di saat sedang menikmati pemandangan kota, penjaga gedung yang melihat langsung mengusir mereka. If I see you next time, I will beat you. Haven't I told you not to come here? Di malam hari, Naima nampak menikmati keindahan kota Dhaka. Setelah capek keliling, Maya, Ali dan Kamal tanpa ragu tidur di bahu jalan. Bagi mereka, setiap sudut kota adalah kamar. Every corner of Dhaka city is a bedroom. Naima yang terbangun terkejut karena mereka pergi tanpa kabar. Untuk membantu keluarga, Naima terus bergerak. Melihat sepanjang jalan penuh beca, Naima pun mencari jasa rental beca. Sebagai juragan beca, dengan tegas Caca menolak penarik beca wanita dan orang asing. And get out! To make the money this. Karena tidak ada pilihan, Naima memutuskan untuk mengubah tampilannya menjadi pria. Demi membantu keluarga, Naima memotong mahkotanya. Setelah memantau target, Naima membantu karyawan Caca tanpa imbalan. Karena telah dibantu, Bulbul mengajaknya bekerja. Atas referensi karyawannya, Naima yang mengganti nama menjadi Naim diterima bekerja oleh Caca. Sebagai ayah penarik beca, Naima bisa dengan mudah mengoperasikannya. Di hari pertama, karena tidak mengetahui lokasi, banyak penumpang yang tidak mau menggunakan jasa Naima. And you riding rickshaw here? Bye, Hey, you wanna go? Zi bhai. If you lead the way, I can take you. Pada hari itu, Naima hanya berkeliling untuk menghafalkan jalan.
Dari tempat-tempat yang telah dikunjungi, Naima melukis peta di dekat standnya. Walau tidak dapat penghasilan, ibu kantin yang iba memberikan kasbon makan. Di waktu tidur, Naima harus rela dipeluk dengan pria di sebelahnya. Tidak seperti yang lain, jika ingin mandi, Naima harus pergi ke toilet umum. Di hari yang baru, Naima yang sudah menghafalkan jalan tanpa ragu mengantarkan para penumpang. Untuk jarak dekat, Naima mendapatkan 2.000 dan yang paling jauh 20.000 rupiah. Di saat yang lain berhenti sampai jam 5 sore, Naima bekerja hingga larut malam. Di tengah malam, di saat yang lain tertidur, Naima melukis becaknya agar lebih menarik. Di lain sisi, seorang wanita bernama Rani menjadi garda terdepan melawan polisi. Sebagai pemilik bengkel beca, Rani menjadi perwakilan daerahnya dan menolak dipindahkan ke tempat lain karena sudah dari lintas generasi tinggal di sini. Karena salah menggunakan jalur, Satpol PP yang melihat langsung menusuk ban Naima dengan paku. Taking too much time. Sir. How dare you coming on the floor? Melihat Naima kelelahan, sebagai pemilik bengkel beca, Rani menawarkan makan gratis untuk pelanggan pertama. Pada saat itu, Naima hanya mengganti ban dan pergi. How much to change the tube? Dalam seminggu, Naima mampu mengumpulkan 1.250.000 rupiah. Dengan pilu, Naima ingin Barek merahasiakan pekerjaannya dan menitipkan 1 juta untuk ibu Naima. Barek yang tidak bisa berbuat banyak, hanya memberikan semangat dan memuji beca Naima yang cantik. Untuk rental beca dan tempat tinggal selama seminggu, Caca mematok harga 200.000 rupiah. Melihat Naima tidak bisa tidur, Bulbul mengajak Naima ke lokasi syuting untuk mengangkut properti film. Tanpa disangka, seorang kru film tertarik dengan beca Naima dan mengajaknya untuk syuting. This rickshaw is nicer. Let's go. Naima tidak bisa berkata karena syuting bareng dengan aktor favoritnya. Selesai syuting, sang aktor begitu kagum dengan beca yang dilukis Naima. I painted it. Nice rickshaw. Mendengar Naima mendapatkan 500.000 dengan memaksa Bulbul mengambil uang Naima. Jika bukan karena Bulbul, Naima tidak akan bisa bekerja dan bertemu dengan idolanya. Give me my cut. My money! Give me my shot. Di saat Naima memberikan perlawanan, tanpa sengaja Bulbul merobek baju dan melihat kutangnya. Halai Hizrani. Sesampainya di lokasi, dengan emosi dan marah, Naima mengancam akan memotong kepala Bulbul jika tidak mengembalikan. Drop the chopper. Stop. Leave him. Bulbul! Give me my money back! Setelah mendengar penjelasan mereka, Caca yang terkejut meminta Bulbul untuk menyerahkan uangnya dan langsung mengusir Naima. Give the money back now. Give the money back. I don't need any problem.
Mendengar seorang gadis menangis, penjaga gedung yang awalnya emosi memberikan waktu Naima untuk menenangkan diri. Dengan berlinang air mata, Naima terlihat bingung karena dari atas kota Dhaka begitu indah, namun dari dekat begitu menyeramkan. Naima yang tidak tahu harus kemana, teringat pemilik bengkel yang menawarkan makan gratis. I'm hungry. Walau makan gratis sudah tidak berlaku, Rani yang iba tetap memberikan makan. Mengetahui Naima adalah wanita muslim dan ingin pulang ke desa, Rani pun memberikan baju yang layak pakai dan mengizinkan Naima menginap semalam. I'll leave early tomorrow. Di tengah malam, Naima yang tidak bisa tidur tanpa sengaja melihat beberapa alat melukis. Jiwa seni Naima pun langsung terpanggil untuk melukis. Esoknya Rani yang terbangun begitu terperangah melihat lukisan Naima. Ternyata Rani adalah pelukis amatir dan seorang perantara jual beli lukisan di atas seng. Rani sudah mencari banyak pelukis, namun lukisan Naima berada di level yang berbeda. Jika Naima bisa melukis lebih banyak, maka Rani akan menjamin biaya pengobatan ayah Naima. Angin segar yang datang seakan membuka senyum di bibir Naima. 1 bulan berlalu, dari 2 lusin lukisan di atas seng, Naima mendapatkan bersih 10 juta rupiah. Rupanya lukisan di atas seng menarik turis untuk memesan lebih banyak lagi. Seumur hidup Naima baru kali ini mendapatkan bayaran yang besar. Balik! Kemudian Naima yang melihat Barek di terminal dengan senang menitipkan 10 juta kepada Barek untuk biaya operasi ayah Naima. Barek yang sudah lama mencari dengan sedih memberikan kabar bahwa ayah Naima telah meninggal 1 minggu yang lalu. Ibu, adik, dan nenek mengharapkan Naima untuk pulang. Setelah menitipkan uangnya, tanpa berkata, Naima pergi meninggalkan Barek. Naasnya Barek kehilangan jejak Naima. Setibanya di dalam kamar, air mata Naima mengalir dengan deras. Dalam kesedihannya, Naima teringat pesan Abah untuk jangan berhenti melukis. Naima pun memutuskan untuk tinggal di Dhaka. 1 tahun berlalu, lukisan Naima menjadi terkenal di kalangan mancanegara dan orderan pun tidak pernah berhenti. Naima menjadi satu-satunya gadis desa yang bisa melukis indah di berbagai medan, seperti melukis di air, dinding, seng, kayu, kanvas, dan lain-lain. Dari hasil jualan lukisan, Naima menjadi pelukis wanita paling sukses dan kaya raya di ibu kota, serta mampu membuka gerai lukisannya sendiri. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton.
Film ini mengajarkan kita bahwa orang yang sukses tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Karena sejatinya orang sukses dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.